Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku ketua dari kelompok Forsekan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Farohi dengan NPM 213510239. Kemudian ada Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Kemudian ada saya sendiri yaitu Ardika Setiawan dengan NPM 213510320. Kemudian ada Esilia Puspitasari dengan NPM 213510448. Kemudian ada Zahra Mawadah dengan NPM 213510253. Nah, yang pertama yaitu nama kelompok. Nama kelompok kami adalah Forsekan. Anggotanya ada Ahmad Farohi, Andi Setiawan, saya sendiri Ardika Setiawan, ada Esilia Puspitasari, dan terakhir ada Zahra Mawadah. Baiklah, presentasi pertama tentang analisa dan perencanaan yang akan dibacakan oleh Esilia Puspitasari. Kepada Esilia Puspitasari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esilia Puspitasari dengan NPM 213510448. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis dan perencanaan. Yang pertama, mendeskripsikan siapa user yang menjadi narasumber. Yang menjadi narasumber kami yaitu Maishita Angelica Gunawan, seorang mahasiswi berdedikasi tinggi menjadi guru les untuk TK, SD, dan SMP. Dengan latar belakang akademis, ia membawa pengetahuan mutakhir dan semangat ke pengajaran offline dan online. Maishita fokus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mengutamakan desain aplikasi yang minimalis, modern, dan memberikan pilihan les offline dan online. Yang kedua yaitu kebutuhan user. Nah, pertama ada penggunaan warna yang lebih soft. Dengan palet warna lembut dapat menciptakan atmosfer santai dan mendukung fokus pada materi pembelajaran. Yang kedua, halaman pembayaran yang intuitif. Dengan desain yang mudah dipahami dan memiliki integrasi pilihan metode pembayaran yang beragam. Yang ketiga, ada les offline dan online. Fleksibilitas pilihan les untuk menyesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang keempat, tombol search yang disederhanakan. Dengan mengganti tombol pencarian, itu dengan icon untuk tampilan yang bersih dan minimalis. Selanjutnya yaitu halaman tugas. Integrasi dengan Google Classroom untuk distribusi tugas yang efisien. Lalu, ada desain kuis yang mirip dengan Quizzes untuk meningkatkan minat siswa. Dan yang terakhir, login orang tua. Itu fitur khusus untuk orang tua memantau progres anak. Yang ketiga yaitu fitur aplikasi. Nah, pertama ada fitur pencarian guru lokal, yaitu mencari guru berdasarkan mata pelajaran dengan melihat profil, ulasan, dan rating. Yang kedua ada fitur jadwal fleksibel, itu menentukan jadwal les yang fleksibel untuk guru dan siswa. Lalu yang ketiga ada fitur sistem pemberian rating dan ulasan. Nah, siswa bisa memberikan rating dan ulasan setelah selesai sesi. Selanjutnya yang keempat ada fitur notifikasi dan pengingat. Notifikasi untuk jadwal les dan informasi penting lainnya. Lalu ada fitur pembayaran aman. Sistem pembayaran terintegrasi dengan opsi metode pembayaran. Selanjutnya ada fitur video call. Itu interaksi langsung antara guru dan siswa melalui panggilan video. Lalu ada fitur pengelolaan materi ajar. Guru mengunggah materi ajar, tugas, dan referensi. Lalu ada fitur penggunaan warna yang lebih soft. Itu untuk fokus desain pada penggunaan warna yang lebih lembut. Selanjutnya ada fitur halaman pembayaran. Itu untuk mengelola informasi pembayaran dengan transparan. Selanjutnya ada fitur les offline dan online.
untuk pilihan fleksibel pada tipe les. Lalu ada fitur login orang tua untuk akses orang tua untuk memantau progres anak. Lalu ada fitur tombol search diganti jadi tombol saja. Nah, desain modern dengan tombol pencarian yang disederhanakan. Lalu ada fitur halaman kuis seperti Quizzes. Ini untuk desain kuis yang menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu fitur halaman tugas sebagai tempat untuk link tugas dari guru, yaitu integrasi link tugas dari Google Classroom. Selanjutnya yaitu cara kerja aplikasi. Yang pertama, membuat profil. Guru dan siswa membuat profil dengan informasi pribadi. Yang kedua, pencarian guru. Siswa mencari guru berdasarkan mata pelajaran. Yang ketiga, jadwal les. Menentukan jadwal les yang sesuai. Lalu yang keempat, yaitu pelaksanaan les. Nah, les dapat dilakukan secara langsung atau melalui panggilan video. Selanjutnya, yaitu rating dan ulasan. Siswa bisa memberikan feedback setelah sesi. Yang terakhir yaitu tujuan aplikasi LocalTeach, membantu pengguna menemukan guru les lokal dengan cara yang fleksibel, aman, dan terjangkau, sekaligus membangun hubungan positif dalam komunitas setempat. Yang keempat yaitu tahapan pengerjaan proyek aplikasi les. Yang pertama, menentukan tema. Pada tahap ini, tim kami menetapkan tema utama aplikasi mobile les kami. Fokusnya mungkin berada pada pengajaran mata pelajaran tertentu, tingkat pendidikan khusus, atau metode pembelajaran yang unik. Yang kedua, nama aplikasi. Tim kami berusaha menemukan nama yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta nilai dari aplikasi kami. Nama yang dipilih harus mencerminkan identitas kami dan mudah diingat oleh pengguna. Yang ketiga, deskripsi narasumber atau user. Kami mengidentifikasi narasumber utama kami, yaitu Maisyita Angelica Gunawan sebagai seorang mahasiswa dan guru les. Dengan mendeskripsikan peran serta kebutuhannya, kami dapat memahami perspektif pengguna dengan lebih baik. Yang keempat, kebutuhan user. Berdasarkan masukan dari narasumber dan pemahaman mendalam terhadap pengguna, tim kami menentukan kebutuhan utama seperti preferensi warna, antarmuka pembayaran yang nyaman, dan pilihan les offline atau online. Yang kelima yaitu fitur aplikasi. Kami merinci fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam aplikasi kami. Contohnya, halaman tugas, halaman kuis yang mirip dengan Quizzes, dan login khusus orang tua. Fitur-fitur ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik. Yang keenam, merancang diagram. Tim kami membuat diagram seperti use case diagram, DFD atau data flow diagram, dan ERD atau entity relationship diagram untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana berbagai komponen dalam sistem berinteraksi. Yang ketujuh yaitu merancang API. Rancangan antarmuka pemrograman aplikasi atau API kami dikembangkan untuk menghubungkan semua komponen aplikasi. Kami memastikan API kami dirancang dengan baik untuk mendukung semua fungsionalitas yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu merancang UI UX. Dengan merancang antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX, kami memastikan desain yang intuitif, menarik, dan sesuai dengan preferensi target pengguna kami. Dan yang terakhir yaitu implementasi codingan. Tim kami mentransformasikan desain dan rencana ke dalam kode nyata. Tahap implementasi melibatkan pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan iterasi hingga mencapai produk akhir yang stabil dan sesuai harapan. Semua tahap tersebut melibatkan kolaborasi yang erat antara anggota tim, desainer, dan pihak-pihak terkait agar proyek aplikasi les kami dapat sukses.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardika Sanditiawan. Nah, kemudian ada estimasi waktu pengerjaan aplikasi. Yang pertama, menentukan tema itu dari sekitar tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023. Nah, di minggu ini kita fokus menetapkan tema untuk aplikasi. Proses ini juga melibatkan semua anggota tim untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian itu ada penetapan nama aplikasi dari tanggal 20 hingga tanggal 24 Oktober. Di sini tim berusaha buat memfokuskan pemberian nama aplikasi, yaitu aplikasi Local Teach. Nah, kemudian itu ada mencari narasumber itu pada tanggal 1 November 2023. Nah, setelah kami dapatkan, kami berbincang dengan calon klien kami dan beliau minta pada tanggal 12 November. Nah, untuk melakukan wawancara. Nah, setelah tanggal 12, di sini kami bertanya tentang kebutuhan si user tersebut. Nah, user tersebut akhirnya memberikan tentang rincian beliau, tentang kebutuhan beliau dalam mengajar dan tentunya mencari calon-calon siswa yang akan diajarkan. Nah, kemudian itu ada fitur aplikasi itu pada tanggal 12 November 2023 kami berdiskusi berlima untuk menentukan fitur apa nih. Nah, ini juga dicocokkan sesuai dengan kebutuhan si user gitu. Setelah user memberikan fitur apa, nah akhirnya kami juga berdiskusi tentang penggunaan fitur-fitur apa yang kiranya cocok dan tentunya bermanfaat bagi pengguna. Kemudian ada merancang diagram, itu sekitar tanggal 19 sampai 25 November 2023. Nah, di minggu ini tim mulai merancang diagram seperti use case, DFD, ERD. Nah, ini untuk memberikan gambaran visual tentang struktur dan interaksi dalam sistem tersebut. Nah, diagram ini juga membantu pemahaman keseluruhan tentang aplikasi kita. Nah, yang ketujuh ada merancang API. Nah, ini merancang API sekitar dari tanggal 12 November sampai dengan tanggal 23 November. Sebenarnya sampai saat ini juga masih dipikirkan, tapi yang signifikan pada tanggal ini. Tim merancang antarmuka pemrograman aplikasi API untuk menghubungkan komponen-komponen aplikasi kita. Proses ini melibatkan seluruh tim dalam identifikasi kebutuhan data dan cara berkomunikasi antar bagian sistem. Nah, kemudian ada merancang UI dan UX. Ini sekitaran tanggal 19 dan sampai saat ini juga masih dipikirkan. Pada minggu ini ya kita lebih fokus ke desain antarmuka pengguna UI UX. Nah, UI-nya dan pengalaman pengguna yaitu UX. Nah, di sini kami berlima juga saling bertukar pikiran tentang apa aja yang bakal kami kerjakan di UI UX-nya, apa-apa aja. Tentunya untuk memberikan tampilan ataupun pengalaman kepada si pengguna agar tidak bosan dan tentunya aplikasi ini juga bermanfaat bagi pengguna dan tidak merugikan. Nah, kemudian implementasi codingan. Nah, implementasi codingan ini dari tanggal 19 November sampai dengan tanggal 11 Desember 2023. Nah, ini kami juga masih melakukan peninjauan tentang bagaimana cara pembuatan button. Tentunya kami juga masih belajar dan banyak kesalahan ataupun kode error. Di sini kami menggunakan bantuan dari ChatGPT dan AI yang lain dan juga tentunya jurnal dan video-video dari YouTube sebagai referensi. Nah, setiap tahap membutuhkan kolaborasi yang erat di antara seluruh tim untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan timeline yang kita tetapkan. Nah, semoga saja aplikasi ini dapat membantu user tentunya dalam mempermudah mereka mengajar dan juga
mempermudah user dalam melakukan pencarian les. Mungkin cukup sekian pada bagian estimasi waktu pengerjaan proyek aplikasi. Saya ucapkan terima kasih, dan pada desain use case diagram dan data flow diagram akan dibacakan oleh Ahmad Farohi. Kepada Ahmad Farohi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farohi dengan NPM 213510239, di mana saya kali ini akan menjelaskan pada bagian diagram. Yang pertama itu ada konteks diagram sama use case. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, itu ada konteks diagram atau bisa disebut juga sebagai data flow level 0. Nah, pada diagram ini bisa kita lihat yang dimana terdapat 3 entitas. Yang pertama itu ada siswa, guru, sama admin. Nah, dari 3 entitas tersebut itu saling berhubungan ke satu proses, yaitu tentang judul kelompok kami itu tentang sistem informasi pengelolaan jasa layanan les privat bernama Local Teach berbasis mobile dengan menggunakan metode waterfall. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu pada entitas siswa. Ini memiliki inputan, yaitu seperti data registrasi, login sebagai siswa, data guru, paket les yang disediakan, kemudian absensi, lalu ada data pembayaran. Nah, di siswa ini juga mempunyai output, yaitu seperti info registrasi, login, info guru, info jadwal, kemudian info paket les, absensi, info pembayaran, kemudian yang terakhir ada materi atau latihan. Nah, lanjut yang kedua itu ke bagian entitas guru. Nah, bagian guru ini juga memiliki inputan seperti data registrasi, data guru, login sebagai guru, kemudian absensi guru, terus data materi dan latihan, kemudian konfirmasi data jadwal. Nah, untuk output pada guru ini memiliki seperti info registrasi guru, info login, absensi, slip gaji guru, sama info data mahasiswa. Yang terakhir pada entitas admin ini, dia memiliki inputan seperti data registrasi sebagai admin, kelola data pada jadwal, mengelola data siswa, guru, sama keuangan. Terus output pada admin ini seperti laporan registrasi, laporan data mahasiswa, absensi siswa, absensi guru, keuangan, dan gaji guru. Nah, itu pada diagram flow level 0-nya. Untuk DFD level 1-nya, sebentar. Nah, ini dia, kita masuk sekarang ke data flow level 1-nya, yang dimana masih sama, entitas yang ada 3, yaitu ada siswa, guru, sama admin. Kemudian prosesnya ini terdiri dari ada 9 proses, kemudian terhubung ke 7 tabel. Nah, yang mana pada proses pertama ini masuk ke proses pendaftaran ya. Proses pendaftaran ini yang mempunyai akses ke proses pendaftaran itu ada 2 pada siswa. Nah, pertama ini pada siswa ini dia memiliki inputan dan output seperti input data mahasiswa, kemudian outputnya itu konfirmasi pendaftaran. Nah, dalam proses pendaftaran ini terhubung ke tabel siswa. Yang kedua itu ada pada admin. Nah, admin di sini bisa menginputkan konfirmasi data siswa, memiliki inputan. Kemudian masuk kepada proses kedua itu login. Nah, pada login ini yang memiliki aksesnya itu semua, yaitu baik inputan dan output pada siswa, guru, dan admin. Kemudian login ini juga terhubung ke 3 tabel, yang dimana itu ada tabel siswa, admin, sama guru. Misalnya, pertama ini pada siswa.
ini memiliki input dan output ke login, proses login. Itu seperti inputnya data siswa, kemudian konfirmasi pendaftaran, aksesnya. Begitu pula pada entitas guru sama. Sama admin. Nah, untuk proses yang ketiga itu ada pengelolaan data guru. Nah, untuk pengelolaan data guru ini yang memiliki akses itu adalah admin saja, yang dimana dia bisa menginputkan data guru, terus outputnya seperti info data guru. Langsung berhubung ke tabel guru. Nah, proses yang keempat ini ada pengelolaan data mata pelajaran. Nah, pada pengelolaan data mata pelajaran ini, yang mempunyai akses yang pertama itu ada admin. Nah, admin ini memiliki inputan dan output seperti inputnya data mata pelajaran, kemudian outputnya info mata pelajaran. Dan pada proses pengelolaan data mata pelajaran ini langsung terhubung ke tabel mata pelajaran. Kita masuk langsung ke proses yang kelima, yang dimana proses kelima ini ada pengelolaan data jenjang pendidikan. Sama, yang mempunyai aksesnya itu hanya pada admin, yang dimana admin bisa menginputkan data jenjang pendidikan, outputnya ya info tentang pendidikan. Dari proses 5 ini langsung terhubung ke tabel jenjang. Nah, untuk proses yang ke-6 ini pada pengelolaan jadwal. Bisa kita lihat yang memiliki akses ke pengelolaan jadwal ini pada admin pertama itu ya yang jelas input data jadwalnya mengatur, kemudian info untuk outputnya itu info data jadwal. Nah, untuk di pengelolaan jadwal ini dia terhubung ke 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel jadwal, lalu tabel guru, kemudian ke tabel jenjang. Yang terakhir itu ada ke tabel mahasiswa. Selain admin yang memiliki hak akses ke pengelolaan jadwal, itu ada juga ke siswa. Siswa juga ini memiliki akses ke pengelolaan jadwal. Yang dimana siswa ini bisa menginputkan dan output seperti ini, inputnya data jadwal, kemudian outputnya info jadwal. Masuk ke proses yang ke-7 itu tentang pengelolaan data mahasiswa. Untuk pengelolaan data mahasiswa ini yang mempunyai akses cuman admin, yang dimana admin bisa menginputkan data mahasiswa, kemudian outputnya ya info data mahasiswa. Itu dia langsung terhubung ke tabel siswa yang di atas ini. Lalu masuk ke proses 8, itu tentang pengelolaan absensi. Di mana pada proses 8 ini yang mempunyai akses itu ada admin, kemudian pada guru. Nah, untuk admin sendiri ini cuma bisa melihat outputnya. Kalau guru itu bisa input dan output. Lalu dalam proses pengelolaan absensi ini terhubung ke 2 tabel. Yang pertama itu ada tabel jadwal, yang kedua tabel absen. Terakhir, pada proses 9 ini tentang pengelolaan laporan, di mana yang mempunyai akses itu hanya pada admin. Untuk laporan ini ya berhubung langsung ke admin, yaitu info rekap laporan, yang dimana
pada pengelolaan laporan ini terhubung ke banyak tabel, yaitu ada tabel absen, kemudian tabel jenjang, sama tabel jadwal. Nah, itu tadi penjelasan tentang DFG level 1. Kita langsung ke tabel yang terakhir, yaitu tentang use case diagram. Nah, bisa kita lihat di use case diagram ini sama, masih ada 3 entitas, yaitu ini pertama ada siswa, guru, sama admin. Nah, pada use case ini pertama kita masuk ke siswa dulu ya. Nah, yang di siswa ini itu bisa pertama dia melihat program les privat, kemudian mencari guru, melihat jadwal les privat, kemudian melihat profil. Lalu yang ke-5 berkomunikasi dengan admin. Terus dia bisa mendaftar, mengubah profil. Kemudian untuk mencari guru ini dia extend sama saat memilih jadwal les. Semua dari ke 8 proses ini include ke login. Nah, begitu pula pada guru, ini dia bisa pertama menolak permintaan les, melihat jadwal les, melihat daftar permintaan les, menerima permintaan les, melihat profil, update profil, sama yang terakhir berkomunikasi dengan admin. Dia langsung include ke login. Nah, yang terakhir itu pada admin. Admin ini memiliki proses di use case ini. Pertama itu dia ada menerima reservasi siswa, terus menolak permintaan reservasi, berkomunikasi dengan siswa, yang terakhir berkomunikasi dengan guru. Ini dari keempat ini langsung include ke login. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mulai dari DFG level 0, 1 sama use case diagram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada prototype. Nah, pada desain ini yaitu UI UX-nya, yang pertama ada halaman selamat datang. Nah, di sini tampilan ketika aplikasi sudah diunduh dan kemudian baru pertama kali dibuka oleh user. Ada tampilan selamat datang. Kemudian setelah menekan tombol mulai akan masuk ke menu halaman masuk, yaitu sign in. Nah, di sini ada email, ada password, kemudian ada remember me. Ini agar kepada user untuk mengingatkan bahwasanya telah login di aplikasi ini dan tidak perlu lagi pusing-pusing ketika lupa password. Nah, di remember me kemudian ada register, kemudian ada langsung login atau login dengan Google. Nah, ketika register akan masuk ke halaman daftar akun. Langsung di sini ada email, ada parent email, ada user, ada username, ada password, ada confirm password. Nah, ketika user sudah mempunyai email, langsung ke login. Oke, setelah login, maka akan masuk ke menu pertama, yaitu halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini ada jam, tampilan jam, kemudian ada profile user, kemudian ada ID-nya, kemudian di sini ada pesan, dan ada untuk mencari les pada hari atau judul les yang ingin atau yang sudah user beli. Ketika user mau mencari les atau mencari mata pelajaran, maka di menu temukan les. Nah, kemudian ada menu pembayaran, ada button pembayaran, kemudian ada button les saya,
ada button jadwal les, ada random quiz. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan kepada Bapak dan kepada teman-teman yang melihat video ini pada button pembayaran. Kepada button pembayaran, ketika diklik akan menuju ke halaman pembayaran. Nah, di sini sudah tampil menu-menu yang sudah dipilih oleh si user. Sini tinggal melakukan pembayaran. Ketika dipilih, kemudian langsung masuk ke halaman konfirmasi bayar. Nah, di sini bisa melakukan dengan berapa metode pembayaran, beberapa metode pembayaran. Nah, user juga bisa memilih offline atau online-nya jadwal les tersebut. Nah, kemudian ada halaman profile. Pada halaman profile di sini ada foto profile, kemudian ada ini button untuk mengedit profile. Kemudian di sini ada nama user, kemudian ID. Nah, di sini bahkan tampil identitas user tersebut. Ada nama, ada jenis kelamin, ID, email, tanggal lahir, dan negara. Nah, ketika diedit, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi user bisa mengedit. Oke, bisa mengedit foto juga dengan button ini. Nah, kemudian itu ada di menu pencarian yang button ini tadi. Oke, langsung ketika diklik maka akan ke halaman pencarian. Di sini akan tampil mata pelajaran yang ada di aplikasi ini. User bisa memilih jenjangnya apa, kemudian bisa melihat rating, kemudian bisa melihat harga. Nah, kemudian itu adalah halaman detail mata pelajaran. Misalnya ketika user memilih satu mata pembelajaran, maka akan masuk ke pada detail mata pembelajaran tersebut. Di sini ada rating, kemudian ada komentar-komentar, kemudian ada daftar. Jadi ini akan mempermudah user menggunakan aplikasi. Kemudian pada UI UX kepada Andi, saya persilakan untuk melanjutkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan desain UI UX yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ardika Sanditiawan. Oke, di sini kita berada di halaman 10, di mana halaman ini merupakan halaman untuk melihat detail dari les yang akan kita pilih. Di sini kita bisa melihat harga, kemudian bisa melihat rating, dan juga bisa melihat komentar. Di sini juga ada fitur chat untuk bisa memberikan chat atau bertanya kepada si pemilik les. Jadi pemilik les ini, akun pemilik les ini bisa memiliki lebih dari satu les. Jadi satu akun bisa memiliki beberapa les yang berbeda. Oke, di sini mungkin kurang jelas, kita masuk saja ke sini. Oke, nah di sini satu akun bisa memiliki beberapa les yang berbeda. Kemudian di sini ada penilaian untuk akun ini tersebut. Oke. Jika sudah mantap ya dengan les ini, kita bisa klik daftar. Setelah itu kita akan masuk ke halaman formulir pendaftaran di sini. Kita diminta untuk memasukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga lain-lain yang ada di sini. Kita bisa memilih jenis les harian atau berlangganan. Untuk harian di sini kita bisa setel tanggalnya. Untuk berlangganan bisa setel tanggal awal kita masuk hingga akhir kita masuk. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih mata pelajaran apa yang ingin kita ambil. Jadi di sini kita bisa memilih untuk jenjang SMP, SD, SMA, atau S1 atau lain sebagainya begitu ya. Sini bisa memilih lebih dari satu mata pelajaran. Kita di sini memilih 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan juga ilmu pengetahuan alam. Setelah itu kita klik simpan. Setelah memilih mata pelajaran, kita masuk untuk menyesuaikan jadwal agar jadwal yang kita ambil itu sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, di sini kita ada tabel ya. Ada mata pelajaran, hari, jam, jenis, dan juga harga.
Harga ini ditentukan oleh si pemilik les tersebut, jadi dapat bervariasi. Dan juga di sini jenisnya bisa offline maupun online. Ini juga ditentukan oleh si pemilik les, apakah ini bisa offline atau bisa online atau hybrid dua-duanya atau hanya online saja begitu. Oke, ini untuk harinya juga bisa disesuaikan, untuk jamnya juga bisa disesuaikan. Setelah semuanya sudah sesuai, kita klik simpan. Oke, setelah tersimpan, maka les yang kita pilih akan ada di halaman ini, akan masuk ke les yang kita pilih. Ini juga bisa diedit, kemudian ada muncul total harga di sini. Setelah itu, kita bisa menambahkan komentar tambahan. Ini opsional saja. Kemudian kita kirim formulir. Nah, setelah kita kirim formulir, maka kita akan masuk ke halaman pembayaran seperti ini. Ya, seperti ini. Masuk ke halaman pembayaran ini. Nah, dalam proses pembayaran ini tiba-tiba mungkin HP-nya terpencet atau keluar gitu kan. Kemudian ketika kita masuk ke aplikasinya lagi, maka pembayaran ini akan disimpan datanya di halaman pembayaran di sini, halaman pembayaran ini. Begitu. Jadi nanti kita bisa membayar les yang belum kita bayar, seperti ditambahkan di keranjang kita, gitu. Tapi ini bukan keranjang. Oke, anggap saja kita sudah masuk ke sini ya, ke halaman bayar, kemudian ke sini. Nah, ini totalnya 200.000. Dan di sini terdapat metode pembayaran juga, bisa melalui Mandiri, BRI, maupun bank-bank lainnya, serta bisa COD juga dengan cara datang ke tempat lesnya langsung. Oke, setelah itu kita klik bayar. Oke, setelah kita membayar, maka kita akan masuk ke halaman ini. Ini adalah halaman les saya. Yang di halaman utama, di halaman beranda ini ada sebuah button atau menu bertuliskan les saya. Nah, itu merupakan les yang sudah kita beli atau yang sudah kita berlangganan dengan les itu. Contohnya di sini adalah les Kalistung ya. Mungkin ini les Kalistung. Kita klik masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Ada materi pertemuan 1, belajar mengeja huruf. Di sini ada juga lampiran, bisa menambahkan komentar. Dan guru les di sini juga bisa menambahkan tugas, seperti tugas-tugas yang lain begitu kan, mungkin tugas yang bersifat individu di rumah begitu, bisa dimasukkan di sini. Ini mirip cara kerjanya seperti Google Classroom, di mana ada materi, pertemuan, dan juga ada tugas begitu. Oke, di sini halaman random quiz. Random quiz ini seperti permainan lah ya di sini. Di halaman utama terdapat random quiz. Ketika kita klik, di sini akan masuk random quiz. Nah, random quiz di sini ada 3. Bisa memilih SD, SMP, maupun SMA. Kita pilih SD, maka akan masuk di sini random quiz. Dia akan ada quiz-quiz random setiap harinya dan akan direset setiap harinya. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebentar, untuk API di sini saya akan menjelaskan tentang API yang digunakan dalam aplikasi yang telah kami buat. Oke. Untuk API, sebentar. Oke, untuk API yang kita gunakan adalah endpoint untuk pencarian les. Jadi kita menggunakan get. Get ini untuk mencari data, gitu ya, mencari data les begitu. Jadi deskripsinya adalah mencari les berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi kita lihat dulu di halaman pencarian les ya. Nah, di halaman pencarian les ini ada filter. Nah, filter ini nantinya bisa kita gunakan untuk memfilter tentang lokasi, mata pelajaran maupun jenjang ataupun yang lainnya. Filter ini. Sayangnya di sini masih belum kami buat ya, filternya ini belum kami buat tampilannya, tapi sudah kami bayangkan bagaimana filter ini dapat bekerja. Seperti ini, parameternya adalah lokasi, mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan lain-lain. Oke. Responnya adalah array of object berisi data les yang sesuai dengan kriteria kita. Kemudian ada endpoint untuk mendapatkan informasi les. Nah, setelah kita search tadi, kita klik misalnya ini, salah satu les yang ada di sini, kita klik, dia akan menampilkan ini. Nah, API-nya tadi kita menggunakan get. Get ini untuk mengambil data, untuk mendapatkan informasi lengkap tentang les berdasarkan ID. Kemudian responsnya adalah objek berisi data informasi les termasuk bintang, komentar review, dan detail lainnya.
Selanjutnya di sini ada endpoint untuk pendaftaran les. Nah, ketika kita sudah mengklik salah satu les, kemudian kita klik daftar, maka akan menggunakan API yang ini, post. Post ini untuk registrasi ya. Untuk registrasi ini ya, put delete ya. Kita masuk di situ, masuk di pendaftaran les, kita akan masuk ke post. Jadi kita diminta untuk memasukkan data pendaftaran berupa nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian responnya adalah objek berisi konfirmasi pendaftaran dan instruksi pembayaran. Kemudian di sini ada juga put untuk mengubah data pendaftaran les berdasarkan ID pendaftaran. Nah, di sini tadi sebelum dikonfirmasi untuk dibayar, ini masih bisa diedit dalam pembayaran ini. Nah, ini masih bisa diedit untuk jadwal dan juga yang lain-lain itu masih bisa diedit. Nah, untuk mengedit itu kita menggunakan API dengan put ya, mengubah data pendaftaran berdasarkan ID pendaftaran. Oke. Kemudian ada delete ya, ini yaitu membatalkan pendaftaran les. Objek ini berisi konfirmasi pembatalan pendaftaran. Membatalkannya gimana? Kita masuk di halaman pembayaran. Nah, yang ini. Nah, di sini ada tanda silang. Ketika kita klik silang, maka ini lesnya tidak jadi kita bayar. Kita batalkan. Oke, kemudian untuk endpoint untuk pembayaran les. Ini di halaman pembayaran. Post yaitu melakukan pembayaran untuk les tertentu. Objeknya berisi data pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan lain-lain. Kita lihat di sini di halaman pembayaran. Nah, ini dia nih. Bisa berisi metode pembayaran, jumlah total pembayaran, dan juga kita bayar. Nah, pemilihan pembayaran juga bisa bervariasi. Bisa melalui m-banking, bank, maupun COD ya. COD datang langsung ke tempat lesnya. Di sini ada juga put untuk mengubah pembayaran les berdasarkan ID pembayaran. Ini mengubah pembayaran, metode pembayaran maupun jumlah pembayaran. Jadi ini bisa diedit nih. Tadi ya, metode pembayarannya bisa diubah gitu. Kemudian delete, membatalkan pembayaran les berdasarkan ID pembayaran. Ini sama saja, batalkan, tinggal kembali ke sini, kemudian diklik silang, maka lesnya akan dibatalkan. Baik, untuk selanjutnya adalah endpoint untuk melihat jadwal les. Di sini menggunakan metode get untuk menampilkan jadwal les, hari, dan jam untuk les tertentu. Untuk jadwal di sini masih belum kami buat tampilannya, tapi untuk sementara tampilannya akan mirip dengan jadwal yang ada di sini. Selanjutnya ada endpoint untuk melihat les yang telah diambil. Di sini menggunakan metode get untuk menampilkan les yang telah diambil. Array of objeknya berisi data les yang telah diambil oleh pengguna. Itu berada di halaman les saya, begitu. Nah, di sini akan menampilkan les-les apa saja yang sudah kita ambil atau yang sudah kita berlangganan dengan les tersebut. Kemudian ada endpoint untuk masuk ke dalam les untuk menampilkan materi pertemuan. Jadi di sini kita klik masuk, maka akan masuk ke dalam materi pertemuan dan juga ada tugas. Gitu. Kita menggunakan metode get. Deskripsinya adalah masuk ke dalam les dan menampilkan materi pertemuan. Array of objeknya berisi data materi pertemuan dalam les tertentu. Kemudian post ini berfungsi untuk mengirimkan tugas tertentu. Array of objeknya berisi judul, deskripsi, file tugas, atau yang lainnya. Kemudian endpoint untuk quiz random berdasarkan jenjang pendidikan. Di sini menggunakan get. Deskripsinya adalah mendapatkan quiz random setiap hari. Parameter opsional untuk memilih jenjang pendidikan. Jenjang pendidikannya dapat dipilih dari SD, SMP, dan juga SMA. Untuk quiz tadi, di sini bisa memilih SD, SMP, ataupun SMA. Oke. Kemudian di post, ini berfungsi untuk mengirim jawaban pengguna untuk suatu quiz. Objek ini berisi data jawaban, ID quiz, jawaban pengguna, dan juga lain-lain sebagainya. Berisi hasil penilaian jawaban dan skor pengguna. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kemudian untuk ERD saya persilakan Zahra Mamadah untuk mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mawaddah dengan NPM 213510253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram dari proyek kami yang berjudul Local Teach, aplikasi les pelajar berbasis mobile. Yang pertama ada entitas siswa. Entitas siswa berisikan ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, email, tanggal lahir, region, password, dan juga username siswa. Entitas siswa terhubung dengan entitas pendaftaran yang berisikan atribut ID pendaftaran, ID siswa, nama siswa, ID paket bimbel, email, nomor HP, alamat, jenis les, tanggal mulai, tanggal selesai, mata pelajaran, jadwal, ID guru, harga, dan juga catatan. Entitas pendaftaran ini terhubung dengan entitas paket bimbel yang berisikan atribut ID paket bimbel, ID guru, nama paket bimbel, jumlah pertemuan, mata pelajaran, metode, dan juga harga. Entitas paket bimbel terhubung dengan entitas guru yang berisikan atribut ID guru, nama guru, alamat guru, email guru, username guru, dan juga password. Entitas pendaftaran juga terhubung dengan entitas guru. Selain itu, entitas pendaftaran juga terhubung dengan entitas mata pelajaran yang berisikan atribut ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan juga harga. Lalu entitas pendaftaran juga terhubung dengan entitas jadwal yang berisikan ID jadwal, hari, jam, dan juga metode. Setelah entitas pendaftaran, terdapat entitas status pendaftaran. Entitas status pendaftaran ini berisikan status dari pendaftaran yang dilakukan oleh si siswa yang dikelola oleh pihak entitas admin. Entitas status pendaftaran berisikan ID status pendaftaran, ID pendaftaran, status, dan juga ID admin. Status pendaftaran terhubung dengan entitas pendaftaran. Lalu status pendaftaran ini juga terhubung dengan entitas admin. Entitas admin berisikan ID admin, admin identity, email, password, dan juga username admin. Lalu terdapat entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini hanya akan terisi apabila status pendaftaran diterima oleh pihak admin. Entitas pembayaran berisikan ID pembayaran, ID siswa, ID status pendaftaran, jadwal mata pelajaran, hari, jam, metode, dan juga harga. Entitas pembayaran terhubung dengan entitas status pendaftaran, lalu terhubung dengan entitas siswa, dan dia juga terhubung dengan entitas jadwal. Jika siswa telah melakukan pembayaran, maka siswa dapat mengakses laman les siswa. Laman les siswa berkaitan dengan entitas les siswa yang berisikan atribut ID paket les, ID siswa, ID pembayaran, ID guru, jadwal, mata pelajaran, hari, tanggal dimulai, tanggal selesai, jam, metode, hari, dan materi, dan juga tugas. Entitas les siswa ini terhubung dengan entitas tugas. Entitas tugas ini berisikan ID tugas, ID les, ID guru, konten tugas, dan keterangan. Entitas tugas ini berhubungan dengan entitas les siswa dan juga entitas guru. Di sini. Lalu entitas les siswa juga terhubung dengan entitas materi yang berisikan atribut ID materi, ID les, ID guru, konten materi, dan juga isi materi. Entitas materi juga terhubung dengan entitas guru. Bisa dilihat di sini. Lalu pada proyek ini juga terdapat fitur chat. Entitas chat berisikan ID chat, username sender, username receiver, pesan, dan juga tanggal. Entitas chat ini berhubungan dengan entitas guru, entitas siswa, dan juga entitas admin. Selain itu, pada aplikasi ini juga terdapat fitur random quiz yang dapat diakses oleh siswa. Itu berkaitan dengan entitas take quiz random. Take quiz random ini berisikan atribut ID quiz, nama quiz, ID admin, jenjang, ID siswa, ID pertanyaan, jawaban, dan juga respons.
Entitas take quiz random ini berhubungan dengan entitas question quiz. Question quiz ini merupakan sebuah entitas yang berisikan kumpulan pertanyaan untuk random quiz nantinya. Berisikan atribut ID pertanyaan, ID quiz, konten, dan juga jawaban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Forsaken, tentang aplikasi Local Touch, yaitu untuk alias anak SMP, SD, dan TK. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.